Perkenalkan, nama saya Brio Santoko dengan NRP 5003221024 dari Pancasila kelas 8 Institut Teknologi 10 November Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan terkait tugas individu saya terkait observasi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Di sini saya menyusun suatu artikel ilmiah dengan judul Aktualisasi Nilai Pancasila dalam Masyarakat Perkotaan dengan studi lapangan di Perumahan Taman Pinang, Sidoarjo. Sebelumnya saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Helmi Bumia, SHMH, selaku dosen pengampu dari Pancasila 8 ini, sehingga saya bisa mendapatkan ilmu baru, bagaimana saya bisa mengobservasi Pancasila, dan bagaimana saya bisa mengerti bagaimana kondisi pengaplikasian dan pengimplementasian Pancasila pada lingkungan di sekitar saya. Mungkin yang pertama yaitu pendahuluan. Pancasila adalah dasar negara dan ideologi nasional yang berasal dari nilai luhur budaya Nusantara. Lebih dari sekedar simbol, Pancasila adalah pedoman etis dalam kehidupan sehari-hari. Pada saat ini, tantangan Pancasila di era globalisasi dan digitalisasi itu adanya degradasi moral, individualisme, pragmatisme politik, dan juga melemahnya kohesi sosial. Sehingga bagi saya pribadi penting untuk mengkaji bagaimana sih nilai-nilai Pancasila itu dapat diaktualisasikan dalam masyarakat di tengah berbagai macam tantangan Pancasila di era globalisasi dan digitalisasi dengan mempertahankan konsep Pancasila itu sendiri. Selanjutnya, penelitian ini bertujuan untuk mengobservasi praktik sosial yang mencerminkan satu, gotong royong, kedua, musyawarah, ketiga, toleransi, keempat, keadilan sosial, kelima, religiusitas. Di sini saya juga menganalisis dari perspektif pendidikan Pancasila dan juga memberikan rekomendasi strategis untuk penguatan pendidikan Pancasila berbasis pada komunitas. Selanjutnya, observasi ini dilakukan di Perumahan Taman Pinang Indah Sidoarjo, yaitu domisili saya sendiri, karena saya menganggap bahwa selain karena domisili saya, Perumahan Taman Pinang Indah Sidoarjo ini kawasan urban dengan keberagaman sosial, dan juga adanya struktur sosial aktif seperti RT, PKK, Karang Taruna, dan juga forum lintas agama. Lokasi dan karakteristik tersebut dianggap representatif untuk melihat aktualisasi Pancasila, kemudian bagaimana masyarakat dapat bernegosiasi menggunakan prinsip-prinsip Pancasila dan juga mungkin adanya potensi pengabaian nilai Pancasila. Dengan dasar teori bahwa adanya konsep etika dalam Pancasila, yaitu menurut Kailan tahun 2013, Pancasila adalah fondasi normatif dan sistem etika menyeluruh bangsa Indonesia, di mana etika dalam Pancasila itu mencakup etika antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan sesama, dan juga manusia dengan negara. Sehingga Pancasila di sini dalam konsep etika berfungsi sebagai pedoman praktis dalam membangun masyarakat yang adil, beradab, dan harmonis. Selanjutnya, nilai-nilai etika dalam 5 sila Pancasila. Yang pertama ada sila ketuhanan dalam penerapannya di etika, yaitu adanya toleransi dan kebebasan beragama, yaitu pada kemanusiaan yang menurut BPIP 2020, yaitu terkait keadilan, penghargaan martabat, dan anti kekerasan. Kemudian pada sila ketiga yaitu persatuan, solidaritas, dan inklusivitas dalam keberagaman. Pada sila keempat, kerakyatan, yaitu musyawarah dan keadilan demokratis, serta pada sila kelima, yaitu pada keadilan sosial, yaitu pemerataan akses dan kesejahteraan. Kemudian pendidikan Pancasila dan konteks masyarakat urban. Menurut Mulyasa tahun 2011, pendidikan Pancasila digunakan untuk sebagai media atau sebagai cara untuk pembentukan karakter, mulai dari kognitif, afektif, dan psikomotorik. Sehingga pendidikan Pancasila ini harus terintegrasi dalam pembelajaran dan praktik langsung. Hal ini disampaikan oleh Kemendikbud pada tahun 2017. Sehingga di masyarakat urban seperti Taman Pinang, pendidikan Pancasila ini dapat berupa pemberdayaan komunitas, pembiasaan kolektif, hingga di peran keluarga sebagai aktor pembentukan karakter. Dengan metodologi pendekatan penelitian yaitu kualitatif dengan metode studi kasus dan eksplorasi mendalam dalam konteks kehidupan nyata. Dengan pengumpulan datanya berupa observasi partisipatif, yaitu secara observasi langsung dengan tanpa wawancara, dengan aktivitas yang saya amati yaitu adalah adanya kerja bakti, rapat RT RW, dan juga kegiatan keagamaan. Yang paling dekat saat ini adalah kegiatan keagamaan terakhir adalah Idul Adha atau Kurban. Dengan analisis datanya adalah analisis tematik berdasarkan nilai Pancasila, validitas dengan pengamatan dan refleksi kritis, kemudian analisis dilakukan secara reflektif dan interpretatif, dan juga dibingkai dalam teori pendidikan Pancasila. Sebagaimana yang sudah saya jelaskan sebelumnya, yaitu lokasinya berada di Perumahan Taman Pinang Indah
Taman Pinang Indah Sidoarjo, yaitu dipilih karena representatif masyarakat urban yang majemuk secara agama, suku, budaya, dan profesi, yang diharapkan mampu menjadi cerminan praktik nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian terkait hasil dan pembahasannya, aktualisasi nilai Pancasila di Perumahan Taman Pinang. Yang pertama yaitu sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, yaitu adanya toleransi aktif antar pemeluk agama, yaitu pada Idul Fitri, Idul Adha, Natal, Paskah, Nyepi, Waisak, Imlek, dan hari besar lainnya, warga saling berkunjung dan ikut menjaga keamanan lingkungan. Sehingga antar warga ini saling menghargai satu dengan lainnya walaupun mereka berbeda agama. Kemudian yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu adanya solidaritas sosial, yaitu penggalangan dana spontan untuk warga sakit dan berkebutuhan. Dan juga ketika saling berkomunikasi, saling bersosialisasi antar warga, kita tidak memberikan diskriminasi, jadi sehingga tanpa diskriminasi dan cenderung memberikan empati dan penghormatan, sehingga martabat antar masyarakat itu sangat dijunjung tinggi. Kemudian sila yang ketiga yaitu Persatuan Indonesia, adanya kerjasama lintas latar belakang dalam lomba 17-an, kerja bakti, dan lain-lain. Kemudian simbol kebangsaan juga digunakan sebagai pemersatu. Kemudian demokrasi dan keadilan sosial dalam praktik warga, yaitu kerakyatan dalam musyawarah atau perwakilan, sehingga saya juga mengamati bahwa adanya musyawarah terbuka di forum RT RW, baik itu mungkin membahas terkait iuran, mungkin membahas terkait program sosial, sehingga mereka bebas untuk memberikan pendapatnya secara sesuai dengan etika dan norma yang berlaku. Kemudian setiap warga juga berhak dan bisa menyampaikan pendapat dengan menyampaikan keputusannya nanti untuk mendapatkan keputusannya secara mufakat. Kemudian keadilan sosial bagi seluruh rakyat, yaitu adanya sistem rotasi kepanitiaan, akses informasi yang terbuka karena adanya grup WhatsApp di RT, dan juga adanya rapat warga. Serta partisipasi dan distribusi peran dilakukan secara merata dan adil. Sebagaimana saya mengambil contoh ketika Idul Adha kemarin, hampir seluruh elemen masyarakat, entah itu agamanya apapun, mereka saling bekerja sama, berbagi peran antara bapak, ibu, anak untuk bagaimana kita sama-sama menjalankan kegiatan saat Idul Adha dengan baik sehingga acara dapat lancar. Kemudian untuk tantangan dan rekomendasinya, sebenarnya untuk tantangannya di sini, di lingkungan Taman Pinang Indah Sidoarjo ini, generasi muda kurang terlibat dalam kegiatan warga. Tidak seaktif dengan para orang tua yang mungkin lebih aktif bersosialisasi, generasi mudanya ini kurang terlibat dalam kegiatan warga karena banyaknya dominasi ruang digital, sehingga pada saat ini itu banyak generasi muda yang cenderung fokus terhadap gadgetnya, sehingga nilai individualisme dan hedonismenya juga meningkat. Sehingga dari peneliti menyarankan bahwa rekomendasinya yaitu untuk membenahi hal seperti berikut adalah revitalisasi pendidikan Pancasila berbasis komunitas dan juga mulai melibatkan pemuda melalui praktik sosial nyata yang aktif dan bermakna. Sehingga didapatkan kesimpulan bahwa nilai-nilai Pancasila masih teraktualisasi dalam kehidupan masyarakat urban, utamanya yang dalam perkotaan, yaitu pada perumahan Taman Pinang di Sidoarjo. Terlihat melalui toleransi antar agama, gotong royong, musyawarah warga, dan solidaritas sosial. Sehingga aktualisasi tidak hanya bertumpu pada negara, tapi juga pada inisiatif komunitas dan juga kesadaran warga. Mungkin saran yang bisa peneliti berikan yaitu mulai menghidupkan nilai Pancasila lewat kegiatan sosial inklusif, kerja bakti, musyawarah, perayaan nasional. Kemudian mulai melibatkan generasi muda melalui kegiatan digital, kreatif, dan partisipatif, sehingga kegiatan-kegiatan yang berbasis Pancasila tidak hanya istilahnya ketinggalan zaman, namun bisa melibatkan generasi muda. Kemudian pendidikan Pancasila harus tetap kontekstual, namun kolaboratif antar sekolah, keluarga, dan juga komunitas. Kemudian pemerintah daerah perlu memberikan dukungan konkret terhadap inisiatif warga yang berbasis pada nilai kebangsaan. Berikut merupakan artikel ilmiah yang sudah saya susun, yaitu terkait aktualisasi nilai Pancasila dalam masyarakat perkotaan, studi lapangan di Perumahan Taman Pinang Sidoarjo. Link artikel ilmiahnya adalah sebagai berikut, its.id/m/artikel ilmiah Pancasila 8 dengan huruf kapital semua, _Bayaji Wisantoko, huruf kapital semua. Atau mungkin dapat diakses melalui deskripsi video dari video ini. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.